Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali sama saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial, pendidikan, informasi, dan lain sebagainya. Ya, kali ini saya akan membahas terkait adanya ujian dan zonasi dihapus. Yang saya bahas pada kali ini saya akan membahas tentang terkait pendidikan ya. Pada akhir-akhir ini guru banyak kena prank ya. Apa aja kena pranknya? Yang pertama katanya semua guru honorer diangkat menjadi ASN ya. Tahun 2024 akhir tahun 2024 ternyata kena prank. Kemudian katanya ujian tes P3K hanya formalitas, tapi nyatanya ada yang paruh waktu, ada yang penuh waktu, ada yang R2, R3 lah nggak tahu itu semuanya dan lain sebagainya. Nah, sekarang katanya guru tidak lagi dibebani dengan berbagai macam aplikasi, tapi nyatanya ada banyak aplikasi lagi. Nah, sekarang yang akan saya bahas yaitu tentang ujian dan zonasi, infonya akan dihapus. Nah, udah gak ada lagi nih alur zonasi, udah gak ada lagi katanya ujian dan zonasi untuk PPDB ya. Kini PPDB juga diganti. Begini aturan barunya. Jadi nanti bukan lagi PPDB, kalau nggak salah SPDB tak apa dah ya. Saya bacakan di sini ya bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ya kembali melakukan penyempurnaan sistem di sini, menyempurnakan sistem pendidikan dan mengganti istilah PPDB penerimaan peserta didik baru menjadi SPMB sistem penerimaan murid baru. Ya sama aja, mau diganti gimana juga sama aja ya. Ini cuma ganti lagi apa karena galau gara-gara misalnya nggak diganti nggak cair gitu, anggaran nggak turun ya. Mau PPDB mau SPMB ya cuma ganti nama aja, sistemnya sama loh. Kemarin PPDB penerimaan peserta didik baru, nah, sekarang SPMB sistem penerimaan murid baru. Peserta didik baru, murid baru ya sama aja. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Kemendikdasmen mengumumkan perubahan istilah zonasi menjadi domisili. Sama aja. Zonasi di situ, domisili di situ. Dan ujian menjadi tes kompetensi akademik ya sama aja cuma ganti istilah doang ya. Nanti apalagi nih, nggak ada aplikasi banyak-banyak, ternyata ada lagi penggantinya PMN dan sebagainya. Apa tuh aplikasi? Kemarin saya banyak berita berseliweran di Facebook maupun di TikTok ya. Kemudian perubahan ini disampaikan oleh staf ahli bidang regulasi dan hubungan antar lembaga Kemendikdasmen itu Pak Prof. Bianto dalam Kongres Pendidikan NU di Hotel Bidakara ya pada hari Rabu kemarin. Jadi, nih kata dia, kata PPDB peserta didik itu diganti dengan murid supaya lebih gampang ya, sama aja lah, lebih terasa bersahabat dan lain-lain. Jadi nama SPMB sistem penerimaan murid baru ya, pengganti dari PPDB. Ia menambahkan bahwa perubahan ini diharapkan dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah ya. Kemudian Pak Bianto juga menjelaskan bahwa perubahan PPDB ke SPMB tidak hanya sekedar mengganti nama katanya, tapi juga menyempurnakan mekanisme penerimaan siswa, terutama terkait jalur afirmasi bagi kelompok tertentu. Ya. Ya secara konsep ada yang tetap, ada yang disempurnakan ya, sama aja ya. Kemudian Kemendikdasmen juga menyusun kebijakan ini setelah mendengar boleh
setelah mendengar berbagai masukan dari Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat keagamaan, serta forum-forum masyarakat lainnya ya. Jadi istilah PPDB katanya mau diganti menjadi SPMB ya. Pak Bianto juga mengatakan bahwa rincian lebih lanjut terkait perubahan ini akan diumumkan langsung oleh Pak Menteri ya, Pak Abdul Mukti pada rapat terbatas Presiden RI Pak Prabowo Subianto di Istana Presiden ya. Tunggu ya pengumumannya dari Pak Menteri. Kami berharap regulasi ini bisa segera disosialisasikan ke seluruh daerah dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang udah bikin spanduk, yang udah bikin brosur PPDB diganti ya, sekarang menjadi SPMB ya. Selain itu istilah zonasi yang selama ini digunakan dalam proses penerimaan siswa penerimaan siswa baru ini juga akan diubah menjadi domisili ya, bukan lagi zonasi tapi domisili. Ini bertujuan untuk memberikan kejelasan aturan penerimaan siswa berdasarkan tempat tinggal mereka. Nah, dengan serangkaian perubahan ini, Kemendikbudrismen berharap proses penerimaan siswa menjadi lebih transparan, inklusif dan tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Apapun itu, semoga ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lagi-lagi saya akan membahas terkait tentang guru, bahwa guru akhir-akhir ini banyak di-prank ya. Oke, mungkin ini informasi yang bisa disampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, bahwa ini adalah perubahan zonasi dan perubahan ujian. Zonasi menjadi domisili, ujian menjadi tes uji kompetensi, dan PPDB menjadi SPMB ya. Jika ada yang keliru, saya mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.